untung 700 kali lipat? Bisa! Pasarsedekah.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan, sahabat kemanusiaan dimanapun Anda berada, kembali lagi di sesi acara Palestine Update bersama saya, Rifki Zulhilmi. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi nih sahabat. Yang biasanya kalau misalkan di sesi acara Palestine Update ini kita membahas mengenai saudara-saudara kita di Palestina serta aksi apa saja yang sudah diberikan oleh Aksi Cepat Tanggap untuk membantu saudara kita di Palestina. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ambulans dari Minang Dermawan untuk masyarakat Palestina. Nah, pasti seru sekali ya sahabat dermawan, yang mana sebelumnya kita juga sudah membahas masalah medis dan masalah kesehatan masyarakat kita di Palestina, saudara-saudara kita di Palestina, dan mereka pasti mengalami banyak penindasan dan banyak kekerasan yang dilakukan oleh Zionis. Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh salah satu tim narasumber saya dari Global Humanity Response Aksi Cepat Tanggap, Mas Said Mukafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Nah, narasumber kedua kita yang melalui saluran Zoom, yaitu ada Bang Zeng, selaku Head Subregional Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zeng. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, kita pada kesempatan kali ini, Mas Said, kita akan berdiskusi atau berbicara tentang bagaimana sih saudara kita di Palestina yang saat-saat hari-hari ini masih menderita, masih teraniaya karena jajahan Zionis. Kita tahu sendiri bahwa di Palestina angka kemiskinan semakin meningkat. Kelaparan meningkat dan mereka hidup di tenda-tenda pengungsian. Yeah. Nah, saat ini kita akan membahas masalah ambulans yang diberikan oleh dari Minang Dermawan untuk Palestina. Terutama Minang Dermawan ini bekerja sama juga bersama Aksi Cepat Tanggap untuk menyalurkan ambulans ini untuk saudara kita di Palestina. Nah, sebetulnya mau nanya nih, alasan mendasar apa sih yang diperlukan oleh saudara-saudara kita di Palestina untuk kita mengirimkan ambulans ini? Ya, terima kasih Mas Rifki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, Palestina ini wilayah yang sangat spesifik, yang sangat menjadi target-target dari para Zionis, dan juga Palestina ini adalah wilayah suci para nabi dan para sahabat tentunya. Betul. Nah, kita alhamdulillah di Gaza sudah memiliki klinik, Indonesia Medical Clinic kita di wilayah Al-Zitun di Gaza City. Kemudian juga kita sudah memiliki ambulans di klinik. Nah, kita melihat kondisi-kondisi yang perekonomian, terus peperangan yang masih terjadi, kita melihatnya bahwasanya ini sangat diperlukannya salah satu gerakan ataupun semacam bantuan yang memang harus rutin dan tepat sasaran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Yaitu adalah kita memberikan atau membuat sebuah Indonesia Medical Clinic dan ambulans. Dan alhamdulillah sudah setahun, kurang lebih setahun kita berkat dukungan dari pemerintah Kota Padang, kita menyediakan ambulans untuk masyarakat Gaza. Oke, baik. Berarti ambulan dari Padang Dermawan ini memang sangat bermanfaat di sana. Benar, terutama memang saudara kita di Palestina masih terus diserang oleh Zionis dan mereka juga dibatasi wilayahnya gitu ya. Benar. Nah, Mas Said, berapa banyak sih jumlah warga yang terbantu dengan kita menghadirkan ambulans Padang Dermawan ini? Ambulans Padang Dermawan ini kita kan sudah mempunyai yang ambulans Aksi Cepat Tanggap. Betul. Dan alhamdulillah dengan adanya penambahan ambulans armada dari pemerintah Kota Padang, ini sangat membantu dalam memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Nah, sudah kurang lebih dalam setahun ini sudah lebih dari 3.600 jiwa yang sudah kita bantu masyarakat Gaza. Jadi kita melayani masyarakat Gaza menggunakan pemerintah kota ambulans ini. Iya, berarti memang kebutuhan medis sangat diperlukan sana berarti betul Mas ya? Sekali, betul sekali. Oke, betul. Nah, saya mau bertanya nih ke Bang Zeng. Bang Zeng, dengar saya ya? Sebenarnya
asal mulanya cerita bagaimana masyarakat Padang berinisiatif untuk memberikan ambulans ke saudara kita di Palestina itu bagaimana sih kisahnya, Bang Zeng? Boleh diceritakan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizky, Mas Said. Alhamdulillah di sore hari ini kita coba menyampaikan kenapa sih warga Kota Padang mau mendonasikan sebagian rezekinya untuk dibelikan ke sebuah ambulan untuk warga kita, saudara kita di Gaza. Pertama memang karena di dalam Al-Quran itu dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Nah, warga Kota Padang sangat agamais, sangat religius, dan ibadahnya sangat taat, dan kita ditanamkan oleh wali kota kita di Padang ini bahwa rasa saling membantu itu sangat perlu dilakukan oleh masyarakat Kota Padang. Yeah. Nah, bulan Februari ketika itu tahun 2020 kita mendapatkan kabar dari teman-teman pusat GHR bahwa kondisi kesehatan masyarakat Palestina ketika itu sangat mengkhawatirkan. Bahkan listrik hanya 4 jam sehari. Nah, kita dapat bayangkan kalau terjadi ibu melahirkan, lalu ibu melahirkan itu harus dioperasi atau sesar, lalu ketika bayinya lahir dan tidak sempurna, lalu dimasukkan ke ruangan inkubator. Nah, kira-kira dengan listrik 4 jam itu, apakah akan bertahan bayinya atau ibunya seperti itu? Di samping itu, kita dapat kabar juga dari teman-teman GHR bahwa ada beberapa masyarakat Palestina yang kesulitan dalam hal transportasi ya untuk pengobatan dari rumah ke rumah sakit dan ke klinik dan lain sebagainya seperti itu. Maka berlatar belakangkan hal itu, kita dari ACT Sumatera Barat ketika itu berinisiasi untuk menemui sesegera mungkin Bapak Wali Kota kita Buya Mayaldi Ansarullah. Ya, kita bawa proposalnya. Lalu saya berdiskusi langsung dengan beliau, kondisi rakyat Palestina seperti ini sekarang Buya, ya, ayo kita bantu Buya. Lalu beliau lihat proposal kita lihatkan juga desain ambulannya, ada tertulis di situ logo Pemko Kota Padang. Lalu apa kata Buya? Jangan Padang aja, tambahkan menjadi Indonesia. Jadi Pemko Padang Indonesia. Seperti itu. Nah, saya punya feeling ketika itu, ini hal yang positif mungkin yang akan terjadi di Kota Padang ketika itu. Jadi memang berawal dari itu, dari rasa rasa kekhawatiran, rasa simpati wali kota ketika itu. Lalu tiba-tiba beliau ingin menghadirkan satu ambulan untuk warga kita di Gaza Palestina. Masya Allah, luar biasa ya semangatnya untuk membantu saudara kita di Palestina, sungguh luar biasa. Apalagi ada instansi pemerintah yang ikut serta dan ikut membantu saudara kita di Palestina gitu ya. Nah, mungkin Bang Zen, kan tadi sudah dijelaskan kisah awal mulanya nih. Ada berapa orang nih yang ikut serta terlibat dalam pengumpulan dana untuk membeli ambulans ini? Nah, secara garis besarnya ini dikoordinir langsung oleh Pemko Kota Padang melalui Kabak Kesra Kota Padang. Nah, kita sudah MOU sebelumnya dengan Pemko Kota Padang melalui Kabak Kesra terkait program-program kemanusiaan dunia Islam. Ya, program-program kemanusiaan dunia Islam yang berada di luar Indonesia. Nah, alhamdulillah gayung bersambut, kita diskusi, akhirnya muncullah surat imbauan yang kita konsep bersama dengan Kabak Kesra, lalu ditandatangani oleh Bapak Wali Kota kita ketika itu Bapak Mayaldi Ansarullah, semacam surat edaran. Surat edaran pertama adalah ke semua SKPD yang ada di Kota Padang, yang kedua kepada seluruh sekolah, ketiga adalah kepada seluruh masjid dan musala yang ada di Kota Padang, dan yang terakhir adalah ke semua BUMN dan BUMD yang ada di Kota Padang. Jadi semua warga Kota Padang ketika itu terlibat
untuk mengumpulkan dana-dana untuk pembelian ambulan warga Kota Padang ini. Masya Dan Allah. pada akhir, di tanggal 6 Maret, ya ketika itu adalah wirid ASN, wirid pegawai sipil Kota Padang, diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Padang Buya Mayaldi kepada kita ketika itu ambulan untuk saudara kita di Palestina. Dan dapat kita bayangkan ketika itu, Masya Allah, luar biasa. Sebagian besar jemaah ketika itu menangis ya, terharu dengan pemberian dari warganya ini untuk saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah, luar biasa ya. Gotong royong yang dicerminkan oleh masyarakat Padang ini mencerminkan bahwa kedermawanan Indonesia untuk membantu saudara kita yang masih terjajah oleh Zionis di sana ya, Bang Zeng ya. Luar biasa. Nah, kalau misalnya boleh tahu itu berapa lama tuh? Membutuhkan waktu berapa lama untuk mengumpulkan dana tersebut dan hingga akhirnya diberikan kepada aksi cepat tanggap, khususnya ke tim GHR untuk nanti dijadikan ambulans di sana? Jadi gini, terkait bantuan ini tidak tiba-tiba seperti itu aja. Karena memang sebelumnya sejak tahun 2017 pemerintah Kota Padang melalui Kabak Kesra ini itu sudah terbiasa mengumpulkan donasi-donasi untuk dunia Islam. Masya Allah. Ya. Pertama itu di 2 hari raya. Ya, ada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Itu semua masjid yang menggelar sholat Id ketika itu dilakukan pengumpulan donasi untuk dunia Islam. Seperti itu. Nah, dan Kabak Kesra sendiri itu punya rekening khusus memang untuk pengumpulan donasi-donasi untuk dunia Islam. Nah, di akhir ya di awal-awal tahun 2020 ketika itu lalu dimunculkan lagi untuk untuk menambah dana yang sudah ada, dimunculkan lagi surat edaran di awal tahun di Januari ketika itu, maka lebih kurang itu 2 bulan pengumpulan. Sebelumnya juga sudah diawali dengan hari raya Id ya, 2 hari raya Id itu terkumpul donasi melebihi dari yang kita duga. Kita hanya mengajukan satu paket ambulan itu ada 500 juta, tapi terkumpul ternyata lebih banyak lagi. Dan tidak hanya itu, 3 bulan kemudian pemerintah Kota Padang kembali menyalurkan donasinya untuk biaya operasional ambulan ini, ya, untuk biaya operasional ambulan ini. Dan pada Januari 2021 kemarin, ya, baru berlangsung 2 bulan ini, itu masih dikucurkan dana untuk operasional ambulan rakyat masyarakat Kota Padang yang ada di Palestina ini. Masya Allah, luar biasa nih Bang Zeng. Ternyata memang antusias masyarakat Padang tidak hanya menghadirkan ambulans saja, tapi terus membantu untuk mendukung operasional ambulans itu agar tetap bisa bergerak dia, membantu saudara kita yang membutuhkan di sana gitu ya. Nah, ya Bang Zeng, terakhir, udah kalau misalkan dilihat tadi pengumpulan dananya 2 bulan dan alhamdulillah sekarang sudah hampir 1 tahun ambulans dari masyarakat Padang untuk Palestina telah beroperasi. Nah, harapan ke depan apa nih Bang Zen? Serta ada tidak keinginan-keinginan yang akan dicapai untuk membantu saudara kita di Palestina? Harapan kita adalah, dan termasuk harapan masyarakat Kota Padang dan pemerintahnya, yang pertama adalah ambulan itu mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Kita tahu memang kondisi di sana itu memang tidak baik-baik saja. Kondisi di sana itu mereka terzolimi, ya, malam kedinginan, siang kepanasan dan lain sebagainya. Ya, apalagi fasilitas-fasilitas air bersih yang cukup mengkhawatirkan, kemudian listrik yang cukup mengkhawatirkan, pendidikan anak-anaknya yang susah dan lain sebagainya. Nah, tentu kita berharap ya mudah-mudahan ambulan ini bisa bermanfaat banyak untuk warga kita atau saudara kita di Palestina, dan tentu harapan kita mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada semua donatur-donatur para dermawan yang ada di Kota Padang, sehingga ambulan ini insya Allah akan menjadi saksi nanti di Yaumil Akhir di Padang Mahsyar bahwa mereka masyarakat Sumatera Barat ketika itu khusus Kota Padang pernah membantu saudara-saudara kita di Palestina. Yang kedua adalah harapan kita nanti ke pemerintahan Kota Padang termasuk pemerintahan
kota dan kabupaten serta Pemprov Sumatera Barat adalah mari kita bantu lagi, kita tambah lagi ambulan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Karena ACT sepertinya masih punya ambulan 2, ya. Nggak cukup ambulan 2 untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan bisa ditambah jadi 1 lagi oleh Kota Padang ataupun Pemprov nanti, insya Allah seperti itu. Masya Allah, baik. Terima kasih banyak Bang Zain atas waktunya dan atas kisah ceritanya. Luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Semoga saudara-saudara kita di berbagai daerah juga terinspirasi dan juga mensupport bantuan atau memberikan dukungan untuk saudara kita di Palestina. Makasih Bang Zain. Ya, kembali lagi ke Mas Said nih. Mas Said, tadi kan Bang Zain sudah menceritakan bahwa ambulans yang sudah diberikan nih. Kalau boleh tahu nih, apa sih spesifikasi ambulans dari masyarakat Padang nih untuk Palestina yang hari ini masih terus beroperasi? Ya, spesifiknya seperti apa tuh? Kita mendengar bahwa antusias masyarakat Padang terhadap Palestina, kemudian kedermawanan mereka terhadap dunia Islam itu sangat sangat kita apresiasi dan kita sangat bersyukur. Nah, untuk pemerintah Kota Padang, kita memberikan satu ambulan yang bukan istilahnya bukan second ataupun bekas, tetapi kita memberikan ambulans yang baru, yaitu Merek Hyundai H1 dengan 2.500 cc. Nah, nanti di situ di ambulans ini kita memberikan juga satu dokter dengan satu istilahnya perawat, kemudian dengan supir. Jadi ambulans ini beroperasi 7 hari lengkap 24 jam, insya Allah. Masya Allah, berarti spesifikasinya nih yang paling bagus, yang paling yang paling terbaik lah untuk diberikan kepada saudara kita di Palestina, karena memang untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi mereka gitu ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih kemana saja sih udah melalang buana nih ambulans Padang Dermawan ini di Palestina? Untuk ambulans pemerintah Kota Padang sudah mulai dari utara sampai selatan, mereka sudah melayani seluruh masyarakat Gaza yang membutuhkan pertolongan kesehatan, pastinya dari klinik Indonesia Medical Clinic ke rumah mereka, dari rumah atau sebaliknya, ataupun bahkan dari rumah sakit ke rumah mereka. Alhamdulillah dengan adanya ambulans pemerintah Kota Padang ini sangat membantu ambulans yang sudah kita miliki. Jadi dengan ada ambulans ini sudah beroperasi jauh, hampir seluruh wilayah Kota Gaza sudah ditelusuri. Oke, berarti udah 2 ambulan ini cukup sering gitu ya? Cukup sering terjun langsung ke beberapa wilayah di Palestina ya, dari selatan, utara, dan udah mengelilingi kota Gaza lah istilahnya ya. Masya Allah, luar biasa sekali nih. Terima kasih para saudara sahabat dermawan semua yang berada di Padang, sungguh luar biasa antusias saudara-saudara di Padang nih, karena emang sangat menginspirasi sekali. Bisa banget nih ditiru oleh saudara kita di berbagai daerah lainnya untuk ikut serta dan kita buktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang dermawan dan bangsa yang saling gotong royong untuk membantu saudara kita yang kesusahan dan membutuhkan. Nah, terakhir Mas Said, program-program lainnya nih yang dihadirkan oleh tim Global Humanity Response Aksi Cepat Tanggap untuk mendukung atau membantu saudara kita di Palestina, itu ada apa saja nih? Kita sudah memiliki banyak program di Palestina, tetapi tidak hanya bisa berhenti di situ saja. Kita sudah memiliki Indonesia Medical Clinic, kemudian ambulans, mobile water truck, kemudian food truck, dapur umum. Kita membangun sebuah rumah seperti apartemen. Di situ akan dihuni oleh masyarakat Palestina yang selama ini tidak memiliki tempat untuk tinggal layak, kita berikan tempatnya di situ. Masya Allah, luar biasa. Berarti lengkap ya. Mulai dari kesehatan, kita alhamdulillah juga kita support dan kita bantu gitu ya. Mulai dari bantuan pangan juga kita bantu. Kesehatan, pangan, air, sumur wakaf juga. Masya Allah. Dan bangunan-bangunan wakaf juga diberikan juga. Masya Allah, luar biasa. Memang nih masyarakat Indonesia nih sungguh dermawan sekali nih. Udah dibantu saudara-saudara kita di sana, di Palestina, dan alhamdulillah nih saudara kita yang di Indonesia juga ikut dibantu ya, karena tidak hanya yang jauh dibantu, tapi yang dekat juga dibantu. Masya Allah, luar biasa. Nah, Bang Zain, mohon izin tanya lagi Bang Zain, boleh? Ya, program apa yang dihadirkan oleh Aksi Cepat Tanggap Sumatera Barat untuk
membantu atau mendukung saudara-saudara kita di Palestina? Terkait program yang akan kita tawarkan kepada atau kita sampaikan kepada para donatur kita, termasuk pemerintahan Kota Padang, kota dan kabupaten, juga Pemprov Sumatera Barat, banyak memang diantaranya adalah wakaf ya, wakaf sumur. Dan proposalnya untuk wakaf sumur ini posisinya sekarang sebenarnya sudah ada di Wali Kota Padang. Alhamdulillah. Tinggal menunggu nanti diskusi lanjutnya seperti itu. Di samping program-program yang lain seperti program sistem family tadi, atau rumah layak untuk saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah sebenarnya donasi-donasi yang masuk ke ACT Sumatera Barat itu lebih didominasi oleh program-program SKDI yang ada di Palestina. Seperti itu. Dan masalah Palestina, masalah keadilan Palestina, insya Allah warga Kota Padang itu sangat-sangat dermawan sekali, sangat-sangat perhatian sekali untuk warga Kota Padang. Dan kepada warga Kota Padang kita berharap jangan berhenti untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Setiap putaran roda-roda dari ambulan itu insya Allah akan mengalirkan pahala kepada Bapak dan Ibu para dermawan yang ada di Kota Padang dan di Indonesia tentunya. Seperti itu. Masya Allah. Makasih Bang Zain. Luar biasa sekali ya. Memang masyarakat Padang ini memang identik ya, saling membantu, saling menopang, dan saling maksudnya terkenal dengan kedermawanannya gitu ya. Sehingga yang jauh dibantu, apalagi yang dekat gitu ya Bang Zain ya. Luar biasa. Kemarin juga masyarakat Padang juga menerjunkan bantuan untuk saudara kita di Mamuju dan juga Kalimantan Selatan gitu ya Bang Zain ya. Iya, namanya kapal kemanusiaan Minang Dermawan. Masya Allah, kapal kemanusiaan Minang Dermawan ya, luar biasa. Nah, kali ini juga mengirimkan support dan mendukung saudara kita di Palestina, luar biasa. Terima kasih Bang Zain waktunya. Sama-sama Mas. Iya, sahabat dermawan, acara ini didukung oleh pasarsedekah.com, belanja mudah, jual beli mudah, bawa berkah, insya Allah. Dengan kita menghadirkan kedermawanan, ayo kita berbelanja di pasarsedekah.com, karena ketika kita berbelanja di pasarsedekah.com, kita sudah membantu para pelaku usaha kecil dan juga bisa membantu saudara kita yang membutuhkan dengan berbelanja dan sambil bersedekah. Nah, insya Allah dengan kedermawanan kita, dengan dukungan-dukungan kita membantu para pedagang usaha melalui pasarsedekah.com, maka banyak saudara-saudara kita yang ikut terbantu juga. Untuk itu, yuk belanja di pasarsedekah.com, jual beli mudah, bawa berkah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Rifki Zulhilmi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is my house! What the heck? Because you steal it!